Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat berjumpa kembali dalam program Injil yang Heran. Bersama dengan saya, Pastor Sony Manoa. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik untuk kita sekalian, yaitu berbicara tentang milikilah kehidupan yang hakiki atau kehidupan yang akurat bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Berangkat dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Puji Tuhan. Ada satu tawaran dari firman Allah untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Dengan keberanian, mari kita minta sesuatu kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian yang pertama, apa yang harus kita minta? Kita minta biar Roh Kudus Dia memberikan kita hati yang lapar dan haus akan firman Allah. Ini yang pertama. Seseorang kalau dia tidak memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Allah, berarti dia tidak cenderung cinta kepada firman. Tetapi ketika dia merasa haus, ketika dia merasa lapar, dahaga kepada firman Allah, dia akan cari, kemanapun dia akan cari. Dia akan belajar, dia akan ikut ibadah-ibadah, dia akan ikut setiap KKR dimanapun. Dia masuk dalam pujian penyembahan karena hatinya sangat haus. Oleh sebab itu dia mau cari masuk dalam hadirat Allah. Haleluya. Oleh sebab itu bagaimana orang hidup yang hakiki dalam Tuhan adalah dia minta rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu dia minta? Yang kedua adalah minta agar Roh Kudus menuntun kehidupan saudara dan saya untuk melihat hal-hal yang spektakuler di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Terkadang kita sudah diberikan fasilitas oleh Tuhan. Roh Kudus sudah memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi kita tidak pernah bisa masuk menyentuh akan setiap daripada karunia-karunia itu. Karena kita tidak punya hati seperti itu untuk bisa menemukan karunia-karunia apa dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Roh Kudus dia menuntun saudara dan saya, ketika kita minta Roh Kudus dia menuntun hidup saudara dan saya, maka kita akan melihat satu persatu akan terbuka bagi saudara dan saya, dan kita boleh mengerti dengan jelas apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian saudara, setelah dia menuntun kita masuk melihat hal-hal yang spektakuler di dalam banyak karunia-karunia Roh Kudus, banyak rahasia-rahasia firman yang masih terpendam, yang saudara dan saya belum ketahui, disitulah Tuhan bukakan untuk saudara dan saya. Bagian yang ketiga kita lihat, kita minta kepada Tuhan agar dia mengimpartasikan roh yang lemah lembut, roh yang mau diajar,
terkadang kita sulit untuk mau diajar oleh orang lain. Jujur saudara, mungkin hamba Tuhan ini terlalu muda. Saudara cukup memiliki umur yang dewasa, tidak mau dengar kepada mereka, karena saudara tidak mau tunduk kepada firman. Kalau saudara memiliki roh pendudukan, maka saya percaya siapapun dia, baik hamba Tuhan dari kota, dari desa, dari pegunungan, dari pantai, ketika dia berdiri dan berkhotbah, saudara siap untuk mendengar, karena semua itu berasal dari Tuhan. Ketika kita diimpartasikan roh lemah lembut dalam hidup saudara dan saya, maka saya begitu percaya hidup saudara bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Ini sangat penting sekali saudara. Kita lihat bagaimana ketika tidak ada roh lemah lembut ini saudara, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dalam kehidupan kita, pasti kita membangkang, pasti kita menolak. Ketika Tuhan panggil kita untuk masuk dalam pelayanan, pasti kita menolak. Ketika Tuhan minta kita untuk bersaksi, pasti kita menolak. Ketika Tuhan suruh kita pergi untuk menginjil, pasti kita menolak, karena kita belum memiliki roh lemah lembut dari Tuhan. Minta itu saudara. Sebagaimana bangsa Israel saudara, begitu mereka keras hati, mereka menentang Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka begitu keras hati saudara. Nah, sehingga mereka, Tuhan izinkan 40 tahun melalang buana di padang gurun. Bayangkan saudara, kalau tidak punya roh lemah lembut itu. Oleh sebab itu mari siapapun dia, pada pagi, siang, atau malam, kita datang kepada Tuhan, berdoa, minta pengurapan ilahi daripada Tuhan. Kita minta Roh Kudus menjamah setiap hati saudara dan saya. Kita minta Tuhan memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Dan yang berikut saudara, yang keempat, kita minta kepada Tuhan mengimpartasikan roh yang taat. Roh yang lemah lembut, oke. Tetapi roh yang taat itu juga diperlukan untuk saudara dan saya. Banyak orang lemah lembut, tapi dia tidak taat kepada atasan. Banyak orang memiliki sifat yang lemah lembut, tapi dia tidak mau menghormati, taat, menghargai kepada atasan. Oleh sebab itu bagian yang keempat ini, mari kita perhatikan baik. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mengimpartasikan, Tuhan memberikan roh yang taat kepada firman. Ketika kita mendengarkan firman Allah dari siapapun dia, baik secara langsung Roh Kudus berbicara di hati saudara dan saya, atau kita dengar firman Allah di gereja, di jalan, kita dengar khotbah-khotbah, dengar pujian penyembahan, dan Tuhan menjamah hidup kita, disitulah kita mau taat. Ketika Tuhan suruh kita mengampuni, saat itu mari kita berangkat dan siap mengampuni. Ketika Tuhan suruh kita memberi sesuatu kepada orang lain, mari bangkit taat kepada Tuhan. Kita belajar taat supaya Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Apapun yang Tuhan suruh kepada saudara, kita belajar taat kepada Dia. Saya percaya ketika kita melakukan 4 hal ini, maka kehidupan kita yang hakiki, kehidupan yang mutlak bersama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya lewat program
Injil yang heran. Haleluya. Shalom, shalom. Tuhan memberkati.